Halo teman-teman, welcome to CFX Academy. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang indikator. Aku bakalan rekomendasiin ke kalian beberapa indikator yang berguna untuk trading forex. Buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa tonton sampai habis agar kalian mengerti cara menggunakan indikatornya. Oke, jadi yang pertama di sini kita udah buka chart. Kalian bisa buka aja dari TradingView atau dari terminal broker kalian, Exness atau dari MetaTrader 5 bisa jadi indikator. Jadi untuk indikator yang pertama di sini ada moving average. Nah, kalian tulis aja EMA ya atau moving average eksponensial. Nah, kita tambahin 2. Nah, di sini kita bisa ubah untuk periodenya. Nah, untuk input periode kalian bisa pakai beberapa angka. Nah, untuk long term sendiri kalian bisa menggunakan 50 dan juga yang satu lagi kita bisa pakai 200. Nah, ini biasanya angka yang sering dipakai untuk trader nih. Buat kalian yang pengen trading long term. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah kita bakal ngeliat nih garis-garis di sini ada garis warna merah dan juga garis warna biru. Untuk warna merah ini itu dari periode 200 dan untuk warna biru 50, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini untuk cara membaca indikatornya lumayan simple ya. Nah, di sini ada yang namanya golden cross dan juga dead cross. Ketika garis biru ini silang ke bawah seperti ini, nah ini namanya dead cross. Kalau sebaliknya ketika garis biru silang ke atas berada di atas garis merah, itu namanya golden cross. Nah, yang dimana momen ini cocok banget nih buat kalian untuk entry buy atau long. Nah, ketika dia dead cross, kalian bisa entry sell karena itu bakalan mengalami penurunan ke depannya. Nah, contohnya gimana teman-teman? Oke, kita lihat di sini. Dari bawah dulu. Nah, di sini dia mengalami yang namanya golden cross. Cross ke atas ya, crossing ya di sini. Nah, dia lanjut naik ke atas, teman-teman. Nah, untuk cara menentukan area entry-nya di mana? Nah, untuk cara menentukan area entry sebenarnya agak gampang. Nah, ketika dia sudah break seperti ini, nah, kita bisa entry saat dia retest ke area garisnya. Contohnya gimana, Bang? Nah, ini. Kalau kalian lihat di sini ya, dia sempat retest juga ke area moving average yang 50-nya. Nah, kalian bisa nih entry di area sini. Nah, sedangkan kalau scalping beda lagi, teman-teman. Kalian gunain periode yang lebih kecil lagi. Nah, untuk warna merahnya misalkan 50 dan untuk warna birunya di sini kita bisa pakai 21. Oke, jadi 21. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita lihat nih di sini. Nah, lebih banyak ya, momen golden cross, dead crossnya lebih banyak karena kita menggunakan jangka pendek. Oke teman-teman, untuk indikator kedua adalah Bollinger Band. Kalian bisa cari aja di sini BB tulis atau Bollinger Band ya. Nah, jadi untuk indikatornya seperti ini. Ini untuk caranya gampang banget untuk cara bacanya. Nah, kita menggunakan periode 1 hari ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi untuk cara baca chartnya sebenarnya gampang teman-teman. Oke, kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada garis tengah, garis atas, garis bawah. Nah, untuk cara simpelnya buat pemula, untuk cara bacanya, nah kalian bisa entry ketika kalian ingin entry buy. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia break nih dari garis tengah. Nah, kita bisa buy saat dia sudah retest dari garis tengah ini. Nah, kalau kita lihat di sini dia stay di garis tengah ya. Nah, atau bisa disebut ini juga jadi garis support, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa entry di sini. Lalu ketika dia naik, kalian bisa sell. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia nggak akan pernah keluar dari garis atas. Jadi ketika dia udah mentok kayak gini, ini bisa aja kita momen buat sell, teman-teman. Nah, tapi kita perlu konfirmasi juga. Nah, kalau kita lihat di sini dia masih lumayan jauh ya dari area resistennya di area 2700. Nah, jadi kita perlu waspada juga nih. Bisa aja nanti dia bakalan bikin lagi ke atas. Nah, kalau misalkan dia ada di garis tengah atau dia retest ke area garis tengah ini, nah itu bisa jadi momen kalian untuk buy. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke indikator selanjutnya. Oke teman-teman, untuk indikator yang terakhir adalah RSI. Nah, mungkin kalian tahu ya, untuk RSI ini itu ada Relative Strength Index. Nah, ini mudah banget nih digunain. Jadi di sini ada yang namanya oversold dan juga overbought. Oke, kalau kalian lihat di sini ada garis atas di area 70, angka 70, dan garis bawah di area 30. Nah, untuk di area atas ini ketika dia melewati area 70 itu namanya overbought. Sedangkan untuk di area bawah itu namanya oversold, teman-teman. Nah, bedanya apa sih ketika dia sudah break di area overbought dan juga oversold? Nah, kalau kita lihat ketika dia sudah berada di area overbought atau sudah memasuki area overbought, nah kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, di sini dia sudah break dari overbought.
Nah, itu kemungkinan dia bakalan terjadi kenaikan lagi. Ya, jadi kalau misalkan dia udah break nih dari sini, break dari angka 70 ini, nah itu kemungkinan dia bakalan lanjut naik lagi. Contohnya kayak gini nih, ini break dari area 70, overbought, nah dia bakalan lanjut naik ke atas lagi teman-teman. Nah kalau kita lihat contoh dari oversold, nah ini teman-teman, ini oversold. Nah dia di area sini udah memasuki oversold, di area sini ya. Nah dia lanjut turun nih ke bawah sampai ke angka 17. Nah jadi kalau misalkan udah di angka 30 ke bawah itu oversold teman-teman ya. Jadi waspada, itu bakalan turun. Jadi untuk cara baca indikatornya mudah banget. Nah itu adalah beberapa indikator yang bakal membantu kalian dalam trading forex. Semoga membantu. Sampai jumpa di next video.